Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati, ini yang mulia Bapak Heri selaku dosen pengampu materi retorika, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani proses kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dosen yang saya muliakan, saya di sini sebagai seorang pemakalah. Nama saya Daniel Raja Malisi Ibnu Hamzah, seorang mahasiswa Prodi IKT semester 2. Saya akan mempresentasikan makalah saya dalam materi retorika, yakni yang berjudul Retorika dan Disiplin Diri. Sebelum itu, pada makalah ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yang akan dibahas yakni penjelasan tentang retorika itu sendiri. Kemudian yang kedua, langkah-langkah untuk menghasilkan retorika yang berdisiplin. Dan yang terakhir, tujuan atau manfaat dari retorika yang berdisiplin. Baiklah teman-teman dan juga Bapak dosen yang saya hormati, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjelasan retorika. Ilmu retorika itu sendiri diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang tentu kita tidak asing lagi, yakni Bapak Aristoteles, yang membawa pengetahuan tentang retorika. Bahwasanya Aristoteles menjelaskan retorika itu adalah ilmu berbicara dan juga berbicara dengan gaya tubuh, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan dari penjelasan Aristoteles, dan rata-rata para ahli ilmu retorika itu mereka berpendapat bahwasannya retorika itu adalah ilmu berbicara, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan di sini bahwasannya retorika adalah ilmu berbicara yang baik dan tepat, yang menggunakan gaya tubuh yang sopan, seperti itu. Kemudian kita langsung ke pembahasan kedua, yakni tentang langkah-langkah menghasilkan retorika yang berdisiplin. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menghasilkan retorika yang berdisiplin itu? Nah, di sini pemateri sudah membagi dengan langkah yang insya Allah sudah jalurnya, langkahnya sudah tepat. Alurnya itu sudah sesuai. Apa saja? Yang pertama yaitu memilih ragam bahasa yang baik dan juga sopan. Tentu ini perlu kita perhatikan. Seorang yang ingin berretorika atau disebut dengan orator, itu tentunya dia harus memperhatikan kemampuannya dalam berbahasa. Karena dengan adanya bahasa, maka dia akan mampu untuk berbicara atau berretorika itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan, langkah kedua, yakni adanya materi yang tepat. Nah, ini ketika kita sudah menguasai bahasa yang baik, yang sopan, yang bagus, tentu juga kita harus memperhatikan materi setelah itu. Ketika kita mempunyai bahasa yang bagus tapi kita tidak mempunyai materi yang mutu, yang bermutu, yang berisi baik atau tepat, maka tentu kita tidak akan bisa mengeksplor bahasa kita itu. Maka oleh karena itu, dalam retorika yang baik atau berdisiplin, kita harus memperhatikan materi yang tepat tentunya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan juga adalah menata keseirasan antara bahasa yang baik dan materi yang tepat. Jadi ini harus ditata serapih mungkin. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan materi dengan bahasa yang baik? Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan kemampuan bahasa kita dengan menyiapkan materi yang tepat? Itu perlu kita perhatikan.
Kemudian hal terakhir yang perlu kita perhatikan setelah kita menguasai bahasa dan juga materi yang seiras, yang terakhir adalah gaya tubuh dalam penyampaiannya harus tegas tapi tetap sopan. Jadi apa maksudnya? Ketika kita berbicara dengan bahasa yang baik, kita berbicara dengan materi yang tepat, tapi kita tidak memperhatikan gaya tubuh yang tegas dan juga sopan, tentu itu akan nihil atau mungkin hanya sebagian kecil saja yang akan mempercayai retorika kita. Maka oleh karena itu, hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam berretorika yang berdisiplin adalah gerak tubuh seperti itu. Jadi inilah 4 langkah yang perlu diperhatikan kalau kita ingin bisa berretorika dengan disiplin. Seperti itu. Dari sini kita dapat bisa mengambil berapa kesimpulan atau mungkin berapa manfaat ya. Jadi dari retorika yang berdisiplin itu banyak manfaat yang kita dapati. Tapi di sini Pemangkala akan menyimpulkannya secara ilmiah. Apa saja manfaat atau tujuan dari retorika yang berdisiplin itu? Yang pertama adalah retorika menuntun penutur dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang bisa berretorika, maka dia akan mampu untuk mengambil keputusan. Keputusan yang bijak, keputusan yang baik. Contoh, kita dalam suatu perkumpulan, majelis ilmu. Di dalamnya ada pembahasan tentang pendapat-pendapat para tokoh atau pendapat-pendapat para ulama misalkan. Nah, di situ nanti akan dibahas semua yang bersangkutan dengan ilmu. Dan ketika kita tidak bisa berretorika dengan baik atau berdisiplin, maka kita akan terbawa dengan banyaknya pendapat yang ada di situ. Dalam artian lain, kita tidak akan bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu, retorika yang berdisiplin akan menghasilkan orang yang mampu mengambil keputusan. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, retorika membimbing penutur secara rasional. Jadi penutur bertutur secara rasional. Maksudnya apa? Dia akan mampu mempertahankan argumennya. Dia akan mampu mempertahankan pemikirannya. Jadi ketika dia sudah dapat mengambil keputusan, dia akan terus menahan keputusan itu dengan argumen-argumennya atau rasionalismenya. Oleh karena itu, ketika seorang bisa berretorika dengan disiplin, dengan berdisiplin, maka dia juga akan mampu untuk menjaga martabat keputusannya. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yang bisa kita peroleh dari retorika yang berdisiplin ini adalah retorika mengajar penutur dalam mempresentasikan. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengambil kebijakan, seseorang sudah mengambil keputusan, kemudian mempertahankan keputusannya, dia akan mempresentasikan rasionalismenya, akan mempresentasikan keputusannya dengan retorika yang berdisiplin itu. Nah, adapun tujuan yang terakhir dari retorika ini, tentunya kita tahu bersama bahwasannya akan menutur orang untuk mengambil argumen yang tepat. Jadi dari rangkaian keputusan yang tepat, kemudian juga rasionalisme dalam keputusannya, dan yang ketiga mampu mempresentasikannya, yang terakhir dia akan mengambil argumen. Dia akan mengambil argumen yang mana argumen itu yang akan selalu dia bawa. Tentunya itu semua tidak akan tercapai dengan tidak adanya retorika yang berdisiplin. Oleh karena itu, retorika yang berdisiplin sangatlah penting. Kesimpulannya di sini, setiap dari kita harus memiliki pengetahuan sekecil apapun tentang ilmu retorika, terutama retorika yang berdisiplin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.